positif pada siswa di SDN 2 Surabaya. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Dan yang kedua ada konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga diskusi. Siapa guru SD yang diingat betul? Salah satunya. Siapa guru SD-nya yang paling diingat betul dan kenapa? Siapa yang menjawab? Ya. Kenapa? Saya dulu Pak Sudirman waktu di sini, SD 2 Surabaya di sini. Kenapa ingat betul yang namanya Pak Sudirman? Belajar dari beliau, saya kenal yang namanya lagu-lagu kebangsaan. Yang waktu itu lagu kebangsaan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kalau saya ya Salama. Kakak saya sendiri tidak naikkan kelas. Dari salah seorang guru namanya Umi Udusia. Yang namanya Umi Udusia ini dia seorang guru Al-Quran hadis. Dia tidak akan pernah mau melanjutkan pelajaran kalau hadis yang dibahas itu yang menjadi pembahasan awal, kemudian kita disuruh menghafal lalu kita tidak hafal. Harus dihafal semuanya. Tapi kenapa saya ambil sisi negatifnya ya? Semenjak pengalaman itu yang disuruh menghafal secara terpaksa kan, intinya secara terpaksa, bukan dengan semangat kan. Setiap akan menghafal selalu dengan ada rasa takut, sehingga pada saat kita hafal kita memang hafal tapi negatifnya apa? Sampai saat ini Al-Quran hadis yang disuruh hafal tidak ada ingatan, tidak ada kita ingat karena keterpaksaan mungkin ya. Karena rasa takut itu. Iya, karena rasa Jadi takut. kita akan melakukan sesuatu karena takut dihukum. Iya, Nah, itu ada di sini. Nah, mengenai sudah ya. Di sini Itu ada, bukan di SD, udah sampai mualim kan udah remaja kita kan. Iya. itu terkait dengan di sini. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi lo mendarah hukuman udah milik gawe ke. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada untuk apa yang memilih itu kan. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira mungkin paling positif di sini. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapat imbalan, atau tiga untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang itu juga untuk anak-anak akan lebih tepat namun tegeret anak-anak untuk menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, sehingga nanti akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, melalui apa? Melalui kita membuat keyakinan kelas salah satunya. Intinya berarti yang diinginkan oleh siswa ya, yang kita perlu bina di siswa itu kesadaran sendiri. Iya. Untuk kesepakatan kelas ini akan terbentuk kalau sini sudah praktikan di kelas-kelas itu ya. Maksudnya dari keyakinan kelas itu kita akan membentuk sebuah kesepakatan mungkin kelas. Kita lanjut ke tadi yang kesepakatan kelas. Di sini ada tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Bagaimana? Setuju? Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. ya setuju banget. Iya. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. guru memaksa Ya. murid untuk belajar. Ini juga ada sisi positifnya tuh. Dalam artian kalau tidak kita paksa, kalau kita tidak tekan mungkin tidak akan semangat anak-anak. Kita mempertimbangkan kebutuhan siswa. Kadang siswa itu ada yang harus dipaksa dulu baru bisa. Ada juga hanya dengan motivasi, hanya dengan Kesadaran sendiri. Iya. Ada dua motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal yang dari luar diri siswa, yang
kedua adalah motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri seorang siswa. Di motivasi eksternal ini ada identitas yang gagal dan identitas yang berhasil. Jadinya anak-anak itu merasa bersalah. Sementara di sini kalau kita gunakan itu kontrol negatif itu yang kita lakukan itu akan menyebabkan ada kontrol yang negatif. Di sini ada 3 perilaku kontrol positif yang dinyatakan berhasil apabila kita memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau penghukum sama pembuat orang merasa bersalah itu sebenarnya dia negatif. Kalau teman, pemantau, dan manajer itu perilaku kontrol yang positif. Sebenarnya yang posisi yang 3 menjadikan anak sebagai teman itu tidak bagus, tetapi mungkin itu akan berlaku di kelas tinggi. Kalau di kelas rendah kita jadikan anak sebagai teman, lain efeknya. Kalau kelas tinggi mungkin iya, itu pun tergantung anaknya. Sekarang kayak anak yang kita anggap, maaf sih, agak nakal gitu ya, kita anggap sebagai teman lain loh. Semuanya saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya untuk membebaskan apa yang didapat. Ini adalah sekedar sharing dan diskusi, tidak mengajarkan, gitu. Sekedar ini yang saya dapat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat. Dadah.